ditanggungkan dengan menyatakan pembahagian-pembahagian rezeki. Maka ketahui olehmu sesungguhnya rezeki itu 4 pembahagian. Madmunon salah satunya 4 adalah rezeki madmun, wa maksumon dan rezeki yang maksum, dan rezeki yang mamluk, dan rezeki mau'ud. Jadi surah Al-Qad kesimpulan tawakal yang kena pegah di dalam pembahasannya yaitu tawakal bak masalah rezeki. Rezeki yang dimaksud yaitu rezeki yang madmun. Makna madmun rezeki yang ditanggungkan. Jadi tentang rezeki yang madmun yang wajib dia katanya tatawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman baru jelas penjelasan tentang rezeki yang madmunnya yaitu dengan penjelasan tentang pembahagian rezeki. Nepegah trino bahwa rezekinya napiat macam. Yang pertama namanya rezeki madmun. Yang kedua rezeki maksum. Makna maksum makasamahumullah li'ibadih, sesuatu yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segala hambanya. Nyakeun dengan rezeki maksum. Makna maksum adalah yang dibagi oleh Allah. Yang ketiga rezeki mamluk. Makna mamluk, makna maksud daripada rezeki mamluk yaitu ma yamlikuhu kullu wahidin, segala sesuatu yang dimiliki oleh tiap-tiap orang. Nyau bina yang tak miliki le katanya, yang sebut hak milik katanya, yang kebunan dengan rezeki mamluk. Baik puakeun harta atau makanan atau pakaian dan segala macam. Segala sesuatu yang sebut hak milik katanya yang gekun dengan mamluk. Yang keempat rezeki mau'ud, artinya ma wa'adahullah, ma wa'adallahu bihi ibadah, yaitu rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala hamba-hambanya. Jadi rezeki mau'ud, rezeki yang dijanji oleh Allah. Rezeki mamluk, yang segala sesuatu yang dimiliki oleh hamba Allah. Adalah rezeki yang dibagi oleh Allah. Madmun, rezeki yang ditanggung oleh Allah. Yang macam. Fal madmunu huwal ghidha'u wa ma bihi kawamul binyati duna sairil asbab. Maka bermula rezeki yang madmun, dianya rezeki yang madmun itu ghidha', sesuatu yang mengenyangkan. Wa ma bihi, dan barang-barang dengan sebabnya itu kuat jasad. Duna sairil asbab, ketiadaan, ketinggalan segala sebab-sebab. Jadi yang dimaksud dengan rezeki madmun, rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ghiza. Makna ghiza, makanan yang mengenyangkan. Sesuatu yang mengenyangkan
dan dengan sesuatu tersebut lahirlah kekuatan terhadap badan. Bahasa tuan Haji, rezeki yang tanggung oleh Allah adalah rezeki untuk perkuat badan. Ketinggalan segala sebab-sebab. Nya rezeki yang mazmunnya ada hana ada pubut sebab na rezekinya. Hana ada pubut sebab. Hana ada pubut usaha. Nya rezeki atau perut untuk menguatkan badan tetapna. Nyan jaminan Allah, netanggung oleh Allah. Fadamanu minallahi ta'ala lihadzan nau'i, maka bermula tanggungan daripada Allah Ta'ala itu bagi ini pembahagian. Jadi rezeki yang madmun, rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nyan ke rezeki ridaan, rezeki untuk menghasilkan kekuatan tubuh. Wat tawakkulu yajibu bi izaihi bidalilil aqli wasyar'i, dan bermula tawakal itu wajib dengan berbetulannya rezeki dengan dalil akal dan dalil syara'. Nyan tawakal kita yang terhadap rezeki yang ditanggung oleh Allah Ta'ala, hukum ji wajib. Artinya berdosa katanya apabila hana yakin nate itu atau perut katanya ditanggung oleh Allah. Yang tawakalnya terjemah itu, kan? Ragu-ragunya hana tawakal. Yakin yang tawakal. Tuput hana ber, hana payuhbu singa gede baruna, jauro tengah baruna, atau tuput tengah baruna. Nya rezeki tuput tengah yang rezeki yang tanggung oleh Allah. Ya, kan? Jawab jihnya. Karena badan kita yang secara adat lewro lhe malam, lewro lhe malam hana makanan nya hamdarat lo. Lewro lhe malam hana makanan hana minuman, nyan secara adat tubuh kita nya golom larat. Ita menguro yang kepet golom rezekinya baru tayang pusik gepegah rezeki atau perut ditanggung oleh Allah Ta'ala. Nyo kau uro kepet hana truk ko. Ya. Miai tingkat tuput nyo hana breh na tengah ca uro nyan mantang lambat tahroi. Ya. Jadi tujuan daripada rezeki madmun supaya be melarat tubuh, mangat lahir kekuatan bagi tubuh supaya mengai ibadat dan ngak be melarat. Maka kepegah truk secara adat normal jih gitanya lehuro lehmalam 3 kali 24 jam tidak ada makanan dan tidak ada minuman, insyaallah han mudarat. Maka menyeurang dari jam yang pertama gena pastikan rezeki madmun oleh Allah nyen payah gepreh sampai 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam tidak ada rezeki baru bisa dipertanyakan. Kenapa juga? Katanya rezeki madmun itu ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah masuk hari yang keempat tapi belum ada. Ya, memang terlalu hewronya hanathi lah mah. Sebab payuh bul hewatnya ada kita yang mulakan. Ada kita yang race. Kenyam thu. Tapi han kejadian. Ya, han kejadian. Ya, mesti ada kata yang payah tapreh kita yang leh kali 24 jam hana makan, hana minum, hana tepuna air moh tu.
Nyan jet preh dalam jangkal kali 24 jam pasti na rezeki atau perut. Kadang masa dia hana atau perut bauro yang betul. Kadang-kadang lebih rezeki melalui orang lain, kadang-kadang lebih kekuatannya rezeki. Urah urah lega 20 jam hana makan hana minum. Ita mengurah ke perut. Kai tai ulau. Iya hana makanan hana tapi kai tai lau. Rezeki rezeki pakai rezeki sama tujuan bunuh kan untuk keng tubuh, tujuan untuk lahir kekuatan bagi tubuh, kebiasaan lahir kekuatan makanan luar daripada biasa Allah Ta'ala langsung lebih kekuatan ke kita tanpa melalui sebab maka mana kalau orang pun teka tegak telau nyan berarti Nabi kekuatan, Nabi rezeki lah Allah Ta'ala katanya tanpa melalui sebab. Nabi kekuatan tanpa sebab makan dan minum. Sebab tujuan makan dan minum kenan. Puanaukeun kiwamul biniyah. Kuat tubuh. Tujuan kuat tubuhnya itu untuk ibadat. Lianna Allah Ta'ala kallafana khidmatahu wa ta'atahu bi abdanina fadamina ma yasuddu khalalal binyati linakuma bima kallafana. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mentaklif ia akan kita akan khidmat dan taatnya Allah dengan badan kita. Fadamina maka menanggung ianya Allah akan sesuatu yang menutup kecederaan badan linakuma supaya bahwa kita sanggup mengurus dengan barang yang mentaklif ianya Allah akan kita. Karena secara kaiji menurut Allah Ta'ala nentaklif bagi dia putran taklif ne berlakukan hukum ne yuwa ne wajib semayang bagi dia tiura semalam 5 waktu. Berarti Allah Ta'ala netaklif bagi dia untuk berkhidmat dan taat kepada Allah. Nempuh taatnya dengan badan tu. Cuman punya badan kita yang hana kuat kan hana mungkin taat. Maka netanggunglah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuatu yang bisa menutup kecederaan yang nabak badan kita yang. Sesuatu yang menyebabkan kita yang hana kuatnya nutup oleh Allah. Atau menyebabkan kita yang lemah sehingga hak kita ibadat nutup katanya. Cara nutup menyadat kita yang dengan makanan kagak nujuk makanan. Menyatakan bahasa lain mana di saat Allah Subhanahu Wa Taala perintah bak kita yang untuk beribadat dengan badan, maka Allah Ta'ala akan menanggung sesuatu yang sarana yang membuat badan itu kuat. Bahasa jadi kuat tubuh nyan jalan untuk beribadat kepada Allah. Ibadat sesuatu yang ditaklif oleh Allah. Sama dengan watakan taklif ibadat bagi oleh Allah, Allah netanggung, nejamin badan kita pun kuat. Wa qala ba'du masyayikhil karamiyah kalaman hasanan ala aslih. Nyo haba tapi haba kan haba urali sunnah. Nyo kan tulis lele muadali kan itu ne tapi habayan. Berkatalah sebagian masyayikhul karamiyah akan satu kalam yang bagus di atas asalnya kalam. Pulkun damanu arzakil ibad wajibun fi hikmatillahi ta'ala li salasati asya. Menanggung rezeki segala hamba itu wajib pada hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena 3 perkara. Yang kita yang urali sunnah wal jamaah hana sesuatu yang wajib dari Allah. Hana mesti pupih yang wajib di hati Allah nepubut kepada kita yang makhluk.
Ya. Jeno ke berah. Ya, Naziro Syekh ke berah. Tanggung rezeki hamba wajib di dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala karena nal heboh alasan. Ahaduha annahu sayyidu wa nahnul abid. Salah satunya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sayyid sedangkan kita adalah hamba. Ya, alasan yang pertama Allah Ta'alanya ibarat daripada sayyid po gedayong. Sedangkan gedayong adalah lamid. Wa ala sayyidi kifayatu munatil abid, dan lazim di atas sayyid menanggung belanja hamba. Allah Ta'ala sayyid, gedayong lamid. Lazim di atas sayyid tanggung belanja lamid. Sebagaimana bahwa sungguh hamba lazim di hati hamba itu khidmat haid. Ya. Lagi lamid wajib ditaat terhadap hamba, pun terhadap haid. Ya, menangkeh getanya hamba wajib taat terhadap Allah. Ya. Nyalah yang pertama. Wasani annahu khalaqahum muhtajina ila rizqi walam yaj'al lahum sabilan ila talabihi id la yadruna ma huwa rizquhum wa aina huwa wa mata huwa. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu makhluk dalam keadaan berhajat kepada rezeki. Padahal tidak menjadi ianya Allah bagi mereka itu hamba akan jalan kepada tuntutnya rezeki. La yadruna, karena tidak tahulah mereka itu ma huwa rizquhum, apa yang menjadi rezeki mereka itu, wa aina huwa, dan di mana rezeki itu, wa mata huwa, dan kapan. Lihat lubuhu, supaya bahwa menuntut oleh hamba akan dianya rezeki dengan innya rezeki daripada tempatnya dan pada waktunya, supaya sampailah mereka itu kepadanya rezeki. Maka wajib bahwa pemada ianya Allah akan mereka itu akan urusan rezeki, dan sampai ianya Allah akan mereka itu kepadanya rezeki. Alasan yang kedua menurut Allah Ta'ala nepegat ketanya hamba dalam keadaan butuh kepada rezeki. Sedangkan Allah hanya nepegat jalan ke ketanya untuk minta rezeki. Tanya butuh kepada rezeki, akan tetapi Allah hanya nepegat jalan untuk ketanya tuntut rezeki. Bahkan hanya nepegat jalan. Itla yadruna ma huwa rizquhum, karena dia hana ada putar rezeki ro tu. Kahna ada putar rezeki. Nyen yang kau likut, nyen taraba-raba. Ya, bak taraba-raba. Ya. Hana ada putra yang dia rezeki dia. Ya. Alnya wa ainahu rezeki nyan pat, nyan pe hana ada tempat. Wa mata huwa, dan kapan rezeki itu datang, nyan pihana datujat. Seandainya jih kana dipegah oleh Allah Taala nyo rezeki kah tempat jih di pulan wate jih pulin tajak tacok you tahu. Ya, mia kamu pu rezeki kamu pat kamu jan kan je tajak tacok you. Nya kena ya urang yang gejak kan letun hana wawo. Hana empat rezeki lah. Ya, punya rezeki buna mupu, mupat, mujan, jak, cok, wow. Nah, nyo hana empat ren. Jadi, wateka rezeki kita yang hana tatoh mita, sedangkan kita yang butuh terhadap rezeki, maka ini secara logika rezeki kita yang ditanggung oleh Allah. Yang kun ba'at masyayikh. Wasalisu anahu kalafahum al khidmah.
wa talabur rizki syaghilun anha. Alasan yang ketiga, bahwa sungguhnya Allah itu mentaklif, ianya Allah akan mereka itu hamba akan taat. Padahal tuntut rezeki itu membimbangkan daripadanya taat. Maka wajib bahwa nepemada ianya Allah akan mereka itu hamba akan belanja liyatafarragu lil khidmah, supaya bahwa kosonglah mereka itu hamba bagi khidmat. Alasan yang kelima, Allah Ta'ala netaklif budaya untuk beribadat. Sedangkan mita rezeki yang bisa menyibukkan katanya daripada ibadat. Ibadat atana oleh Allah, watata mita rezeki hana merupakan ibadat. Yang inan ya kenbaat bunuh, maka wajib di hati Allah Ta'ala yang gepumada belanja katanya. Ya, netanggung belanja katanya untuk sanggup beribadat. Wa hadza kalamun man lam yuhid bi asrari rububiyah. Ya, kalim Ghazali, dan bermula ini uraian yang kalian kita baca saatnya itu adalah kalam orang yang tidak mengetahui dengan rahasia ketuhanan. Nya haba saatnya likut pegah Allah Taala wajib puakeun tanggung rezeki kita yang karena kita yang ibarat lamin Allah Taala ibarat said wajib dia said tanggung rezeki kebutuhan lamin nyan haba urang hana mumpom hana mengerti tentang rahasia ketuhanan. Wal qailu bi anna rizqa 'alallahi wajibun taihun, dan orang yang berkata dengan bahwa sungguh rezeki itu wajib di atas Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sesat. Haba bunuh haba urang hana mumpom, dan bila na urang yang berpendapat bahwa Allah Taala wajib netanggung rezeki katanya, nyan urang yang berpendapat menan adalah urang yang sesat. Pakan sesat karena ahli sunnah wal jamaah lagi ada buah bunau hana musipuapi yang wajib di hati Allah Ta'ala terhadap kita yang hamba. Wate terpegah Allah wajib mentanggung rezeki kita yang nyan berarti terpaksa Allah Ta'ala wajib memberi rezeki kita yang munya Allah nyan terpaksa yang namanya yang wajib yang mesti pubut hanjit han pubut ya memunya kamenan berarti Allah Ta'ala terpaksa munya terpaksa berarti Allah Ta'ala nya hana iradah ya nepubut oleh Allah kan berdasarkan kehendak drone, tapi karena sesuatu keterpaksaan. Nyan ba ahli sunnah wal jamaah nyatanya hana ya maka menurut ahli sunnah wal jamaah ya tidak ada sesuatu pun yang wajib di atas Allah terhadap makhluk. Hana yang wajib. Atra yang kan Nabi bila Allah Taala kegedayo, rezeki yang Nabi kegedayo, kesehatan kegedayo, segala macam yang Nabi kegedayo, urus akhirat Nabi syurga kegedayo dengan Allah. Nyan semata-mata karunia-Nya Allah. Bimahdi fadli, semata-mata karunia-Nya Allah. Gimana? Secara hakikat benar. Hana wajib. Ya. Yang kemandumnya atas nama karunia. Kan atas nama kewajiban. Sehingga secara logika pusalah hana miat leweknya waji. Ban lahir kah napas jantung ni. Ya kan? Pu dosa ibu buat. Karena dosa ban lahir apa ya operasi jantung.
ban lahir na miat hana horat ibuh kotoran. Menyata pegah Allah Ta'ala wajib berbuat jerah terhadap hamba, sungguh hana kejadian na miat yang modalnya. Mesti Allah Ta'ala wajib nak berbuat jerah ke kita yang hamba. Nya hana na miat yang terkait. Ya, miat terkait kita yang kajiatlah cobaan. Ya, kan? Atau puakan Nabi bala ke kena oleh Allah mangat kurang dosa tu. Anak miat pun rosak. Ya. Anak miat yang kalau balik kah nak dosa itu pun. Ya. Jadi menyo Allah Taala wajib berbuat jerah terhadap hamba, sungguh tidak ada bayi atau anak yang di bawah balik yang menderita. Tetapi ramai tak kala lagi kita yo. Nah bayi yang menderita, nah ramai anak miat yang di bawahnya akil balik yang menerima bala. Itu bertanda Allah Ta'ala hana wajib berbuat jerah ke kita yang hamba. Keman? Allah Ta'ala wajib menghidupkan ngewujud nanti. Nyan pun mana wajib inan. Nyan makna wajib inan hai terimang li akal bahawa Allah Ta'ala tidak ada sifat wujud. Ya. Nya wajib anda pernah menekan wajib tadi mana tak wajib teman ada usaha pijit. Ya. Atau wajib berakal pijit. Ya. Hai terimang li akal itu Allah Ta'ala hana tanggung rezeki kita yo. Nyam tidak boleh mana wajib benar. Atau dosa Allah Ta'ala mihana gebir rezeki kita dosa Allah Ta'ala. Makna wajib berpahala dia buat dosa dia tinggal. Yang apapun wajibnya puak ketabuh makna wajib mesti atau makna wajib buat yang tidak buat merempak pahala yang pun mustahil Allah Ta'ala hana wajib. Makna Allah Ta'ala wajib memotivate dengan kudrah, memotivate dengan iradah nya mana ji hai terima liakal. Hai terima liakal kita yo bahawa Allah Ta'ala hana motivate dengan kudrah. Nya kan wajib akli. Nyan beda kan? Waqad awdahna fi fannil kalam fasadahu, dan sungguh kami jelaskan di dalam fan kalam akan salahnya kalam tersebut. Jadi li Muadzali dalam bab ilmu tauhid yang kali ne taudih deh kali ne pegah sejelas-jelasnya bahawa pendapat yang mengatakan rezeki kita yang hamba wajib di hati Allah, yang pendapatnya adalah pendapat yang sesat. Yang panjang lebar keberah ini yang menyangkut dengan ilmu tauhid dalam fan ilmu tauhid. Walinarji ilal maksud minagardina, dan hendak kami kembali kepada maksud daripada maksud kami. Wa amar rizqul maksum fahuwa ma kasamahullah subhanahu wa katabahu fil lauhil mahfud mimma ya'kuluhu wa yashrubuhu wa yalbasuhu kullu wahidin bimiqdarin muqaddarin wa waqtin muaqqatin la yazidu wa la yanqusu wa la yataqaddamu wa la yatakharu amma kutiba bi ainihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rizqu maksumun mafrughun minhu laisa taqwa taqiyin bizaidihi wala fujuru fajirin binakisihi. Adapun rezeki yang maksum
maka dianya itu barang yang dibagi akan dianya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulis akan dianya barang di dalam Lauh Mahfuz daripada sesuatu yang dimakan dan diminum dan dipakai oleh tiap-tiap seseorang dengan kadar yang telah dikadarkan, dengan waktu yang telah diwaktukan, tidak bertambah ia dan tidak berkurang ia, dan tidak terdahulu ia dan tidak terlambat ia daripada barang yang telah dituliskan akannya barang dengan innya. Ya. Rezeki maksum yaitu rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalih mutulih atannya dalam Lauh Mahfuz. Putra yang tulis dalam Lauh Mahfuznya atra yang tak pajuh li kitanya akan atra yang tajib, atra yang tak pakai li kitanya nyan kalian tulis mendum dengan kadar yang telah dikadarkan, wate yang telah ditentukan, hana mutamah dari yang tulisnya, hana kurang, hana awai, hana telat. Nyan rezeki maksum. Rezeki maksum, rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Baik itu makanan, minuman, pakaian, ya, menurut kadar yang telah ditentukan, waktu yang telah ditentukan, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak terdahulu dan tidak terlambat. Ya. Mendung. Atra yang dapat jauh, atra yang tajib, atra yang dapat pakai, kalian ambil. Berarti nanti jadinya gemaksumnya lah. Nanti jadi daripada rezeki ini. Nyoba puakan pompoile rezekinya sudah ditentukan. Nah, rezeki sudah ditentukan. Yang titik. Rezeki yang sudah ditentukan ada madmun, ada maksum, ada mamluk, ada mau'un. Ya. Nyan bampik boh rezekinya, puet boh no rezekinya. Nyan pecahan daripada rezeki yang sudah ditentukan. Pecahan dari maksum. Atra yang puakeun yang dalam azali kena. Rezeki yang dalam azali ini sudah ditentukan. Nya rezekinya na madmun ke na mamluk, na puakeun na mau'ud. Nah. Itu makna ji menau apapun nama rezeki tetap apa yang tulis dalam azali je hana mubah. Mesti ada jin tu ada bau ke menau. Rezeki mau'ud wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Seberang kata orang yang ditakwa terhadap Allah yang dijadikan jalan keluar di dalam setiap kesempitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, nabi rezeki dengan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Nya rezeki yang nabi kurang yang bertakwanya puanya atra yang lain daripada azali kon. Tetap atranya kalian tulis dit. Gimana? Menyahana takwa hana mungkin na rezekinya. Rezeki yang dijanjikan dengan sebab takwa. Hana takwa hana mungkin rezekinya. Maka wate urang kamu tulis rezeki mau'un, nyan takwanya mutulis dit. Nah nempok. Nyo
Mesir mana? Nyelung kena bi rezeki la Allah rezeki hana lu sangat tangka. Yang dabuhna rezeki mau'ud. Rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang naik sangat tangkanya gara-gara takwa. Mungkin lu merempak rezeki yang hana sangat tangka tapi takwa hana nya hana kejadian. Orang hana takwa tapi na rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang janji je penuh. Nya hana. Kibantin wate Allah Taala dalam azali Allah kelung na rezeki mau'un yang sebab jih takwa. Nya berarti takwanya mutuleh si. Kiban? Makna min haitsu la yahtasib bila kadin wa ta'bin. Hana he hana puakeun hana he dah hana susah ni buat minta. Pertama rezekinya hana terperkirakan. Hanya lagi pada bilang yang kengka lihat semula orang kata kira-kira. Kan? Jagung igli. Nya rezeki yang hana terkira-kira. Truk rezekinya tanpa kesukaran dan kepayahan. Yang keun min haitsu la yahtasib. Karena nauri anak takwa na min haitsu la yahtasib. Maka au pakmu. Nyen kan ba logat min haitsu la yahtasib. Lagi urang sama-sama apa? Dua urang sama-sama je gepa di hati hawan. Nyempu bandua urangnya aulia dah tak kelai le. Ya? Yang urang yang tidur je gepa. Na taat kaya? Taat. Ini deket beres. Oh aulia kaya. Yang tidur urang tu gepa je si tapi kaya mu semayang pihana. Oh, nya walaupun saban. Nya kan aulia yang. Ya. Nyom nanti merempak mung bagi jajak. Tahu buat koh padi lebohmu iboy dia kan lebohmu padi kamu nya kah hana ketangka-tangka sih nya rezekinya hana ketangka-tangka tapi nya min haitsu la yahtasibnya kan karena rezeki yang mau'ud bunau apa ke min haitsu la yahtasib secara pribadi nya agaknya tapi nya rezeki mau'ud ganya ni dah tak belakang ikut menyegatnya karena takwa nyo rezekinya mau'ud itu menyekan karena takwa hana ke rezeki mau'ud boleh jadi itamang dalam mamluk ndre itamang dalam rezeki mamluk atau itamang dalam rezeki maksum ya mana ya Keban dekat tu. Ya. Ya. Rezeki dan takwa. Itanya sedang membahas rezeki. Ada rezeki yang dijanjikan karena takwa. Ya benar rezeki mau'ud. Artinya takwa dulu baru rezeki. Rezeki yang dijanjikan karena takwa. Berarti takwa lehnya rezeki. Alian persoalan ji, nah ya urang minta taat tapi rezeki. Nah ya urang rezeki minta taat hanam tamah. Nah. Nyen beda-beda.
putra beda. Pertama persoalan rezeki, ya. Nyan la yazidu wala yanqusu. Ya. Laisa taqwa taqiyin bizaidih wala fujuru fajirin binaqisih, yang telah hadis juga. Rezeki yang maksumnya mafrughun minhu, selesai sampai Nabi. Ya. Pena tekenan sudah selesai, hanali ganggu-ganggu ugat. Takwa, orang yang takwa tidak menjadi sebab untuk bertambahnya rezeki. Pasek, orang yang pasek tidak menjadi sebab untuk kurangnya rezeki. Nah, tinggal nau dia ganyan pasek aju-aju rezeki tambah aju-aju. Ya. Nya rame dah kalian. Rezeki maksum. Dalam hadis Nabi, ar-rizqul maksumu mafrughun minhu. Rezeki yang maksum, yang dibagikan oleh Allah Ta'ala, mafrughun minhu, itu sudah selesai. Mana mafrughun minhu, ana apa kata kati le. Menyebah salah ilau kenjafal kalam katu Dawud, ana perubahan le. Laisa taqwa taqiyin biza idih. Tidak adalah takwa, orang yang takwa itu dengan bertambahnya rezeki, wala fujuru fajirin binaqisih, dan tidak adalah pasek, orang yang pasek itu dengan berkurangnya rezeki. Nah. Berarti yang dapat benar dari rezeki maksum lah. Ya, rezeki maksum. Yang ditafsirnya berarti. Ya. Jadi tetap pecahan daripada atra yang kalian menulis je meng. Nah. Itanya truk tak kena buat takdir mati-mati. Oh tekalan di hotel lahi hana tapuna. Ya? Hana tapuna tapi lepluh watih kah kaya. Yang kehnya atra yang tulis je mun ide. Ya, kaya ji 5 miliar mulai kaya 50 ton wetu. Ya. Sebab kaya ji bak ya kuah-kuah man merempak mu. Ya. Yang kalau tulis mendu. Ya. Getanya tergiring kepada takdir. Maka kali Nabi puak i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, bekerjalah kamu, karena setiap kamu itu dimudahkan kepada takdirmu. Ho yang kita gede kita yang kenal Allah Ta'ala, nya mudah tu jak kena. Ya. Jadi nyo gutanya udip nyo menuju kepada putra yang kagak takdir. Sang-sang dan sang-sang karena kita yang mau keturunan tani, kata buat kita ni. Sang-sang tani kita yang orang yang agak keturunan tu. Padahal kenya tak takdir kita yang. Ya, menam mesti. Nyan dari wate yang telah ditentukan hanya mungkin tercok awal. Dah hanya mungkin cok telat. Pajan mutulih rezeki kita yang. Nya hanya mungkin dapat awal. Hanya mungkin bertelat. Ya. Nya rezeki matmun le rezeki atau peruat. Rezeki mamluk mentang dume awaknya kai preh-preh pae. Ya, ulai timu lung ja, ulai barat lung wit hanali makanan ke kata, hanali rezeki kata. Nya rezeki pu ya hanali yang pahli malaikat. Rezeki matmun menawa atau peruat. Nya rezeki yang lain dume pantang glim tang. Cuma kai kun legok atra almarhum
Ikut. Kai kun atna almarhum, berkai kun atna tungku haji pulan. Buno hidup mati tu, nyan glenyan atra almarhum. Tungku haji pulen, ya. Nah, punya bahasa ni kata kun kon le atra ke nyan. Nyan wate yang kamati kepemilikan putuh bagaian memindah kepada waris-waris ya. Nyan ban. Jadi buat yang dulu menjadi dikut bahwa Ya. kejahatan yang kita yang punya. Sedangkan kita yang pernah sebut ITU. Ya. Jadi ITU-nya kan katanya kerja lanjut dah sebut yang dekat je kena sebut ITU katanya. Ya. Hakikatnya bandum perbuatan adalah milik Allah. Cuma hanjut tak bangsakan perbuatan-perbuatan jahat pada Allah karena adab. Ya. Pada hakikatnya memang benar. Tapi hanjit dan nisbahnya karena adab. Nanti kita kem tu mana? Ya khaliqal bashar, ya khaliqas syamsa, wahai yang menciptakan matahari, wahai yang menciptakan insan. Ya kan ubu kan? Tak kena betul. Ya khaliqal khindir, wahai yang menciptakan babi. Tengok so Allah Ta'ala yang pegat bui. Nya. Tapi hana adab. Yang termasuk di dalam memberi nama bek ta mustaq, bek ta pukeun ta sangkut nama Allah Ta'ala-nya kepada sesuatu yang kurang adab. Tenekeun je kan. Tenekeun ya khaliqas syamsa, ya khaliqal qamar, ya khaliqal insan. Dan atu mendum wahai Tuhan yang menciptakan pulen, menciptakan pulen kan. Tapi menyebab atra-atra yang hanagat nya hanggebi hana adab. Ya, menantit buat kejahatan yang terpubuat lagi dah. Buat kejahatan yang dipubuat oleh seseorang hamba nyendek tabangsa kepada Allah. Telega pakan cuma-cua kan biu cuma-cua oleh Allah, kan pegat cuma-cua oleh Allah balik. Pakai merempok hai kan tegedi oleh Allah. Kan? Nyan hana adab. Hakikatnya tayo hana buat. Cuman bagi tayo pukeun ahli sunnah wal jamaah nanubuh ikhtiar. Jid tak pilih mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Tak pilih harta yang bermanfaat, yang pilihnya daripada Allah Ta'ala. Pilih pada yang mudarat, ya hakikatnya pilihnya daripada Allah Ta'ala. Jadi karenanya hanggebi bangsa buat yang hanagat atau nama-nama yang hanagat pada Allah Ta'ala. Kajiannya ni. Wallahu a'lam bishawab.